Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, orang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahun yang 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Di dalam tesisnya Imaduddin hanya berkiblat untuk membatalkan Nasab Alwi dengan satu-satunya kitab, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini. Yang diklaim kitab inilah yang membatalkan Nasab Alawi, karena di dalam isi kitab ini terkait ada 3 orang anak Ahmad bin Isa, bukan 4, yaitu Abdullah Muhammad, Ali dan Husin. 3 orang ini anaknya Ahmad bin Isa dalam klaim kitab ini. Dan ini hisar di abad ke-6, ya. Kenapa saya bela Imad? Waktu di abad ke-6 sudah ditutup buku anaknya Ahmad bin Isa itu yang hanya 3, bukan 4. Maka 4 itu batal, kecuali ada hujah lain yang sejaman. Maka saya hadirkan Abnaul Imam. Diklaim oleh Imaduddin Abnaul Imam palsu. Ternyata setelah kita teliti, Abnaul Imam lebih asli daripada Syajarah. Ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin bin Rayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Roy di Iran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu binaisabura, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3. Tidak ada anaknya namanya Ubed. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Wafatnya 730 Hijri. Macam mana bisa bertemu sama Ali bin Syarabsyah? Bisa bertemu dengan Fakhruddin Ar-Razi. Nih, gak mungkin dong, Bang. Ali bin Syarabsyah wafat 730 Hijri. Bagaimana dia ini bisa bertemu dengan Fakhruddin Ar-Razi yang wafat di 606 Hijri, lalu membacakan naskahnya, memberikan ijazah kepada orang yang belum lahir? Ini naskah palsu, Bang, palsu. Masa nggak paham? Imaduddin tanggung jawab dulu, siapa Ali bin Syarabsyah ini? Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan bersama. Di live terbarunya, Tengku Khori sempat berdiskusi dengan para kibin, ya, dimana di titik daripada kesimpulan diskusi itu, Tengku Khori menyatakan bahwasanya kitab Syajaratul Mubarakah itu jauh lebih palsu daripada kitab Abnaul Imam, saudara sekalian, yang diklaim oleh Kiai Haji Imaduddin itu sebagai kitab palsu, ya, saudara sekalian. Dan banyak hal yang dibahas. Salah satunya bagaimana Tengku Khori memframing bahwasanya Kiai Haji Imaduddin tidak mau debat dengan dia. Dan banyak hal lagi. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Ini awal-awal Tengku ini kan bareng sama Mukhimat yang saya lihat ini, yaitu sekarang kok beda lagi gitu loh. Saya ini agak sanksi sama Tengku ini. Pertanyaan yang mantap, pertanyaan yang top. Pertanyaan yang top akan dijawab dengan pertanyaan yang logis, jawab sendiri, paham sendiri. Orang kalau kena tipu pasti membela penipunya, ya. Kapan dia baru sadar? Ketika dia sadar, oh, bahwa itu tertipu, kan gitu. Jadi dulu saya kena tipu sama Imaduddin. Dia bilang kitab Sejarah Al-Mubarakah, ini kitab ini nih. Ini kitab ini. Ini kitab Sejarah Mubarakah. Saya beli pakai fulus. Ternyata palsu, teman-teman, palsu. Bukan karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa saya harus bela Iman sekarang? Karena dia tipu saya. Gara-gara dia saya caci maki Ba'lawi dulu. Setelah saya teliti, gara-gara kitab ini yang saya pertahankan untuk menjadi satu-satunya dalil supaya Ba'lawi rungkat, ya, ternyata palsu, teman-teman, palsu.
bilang palsu. Kitab palsu. Gara-gara itulah saya menjadi frontal untuk menentang Ki Madudin karena saya nggak mau dalam kesesatan. Terserah kalau kamu wahai santri langit mau sesat, silakan. Aku nggak melarang kamu masuk dalam 5 kesesatan. Tapi sebagai kaum muslimin, saudara seiman dan seislam, aku memberikan informasi kalau Imaduddin tukang tipu data dan aliran sesat. Ya, hati-hati. Ya kalau kamu mau percaya dia, fadal, tapi kamu akan celaka dunia dan akhirat. Itu aja aku bilang. Terus begini, Saya jenderalnya, saya ya. jenderal membela ilmu dia. Harusnya kalian berpikir ukuran jenderal pembela tesis Imaduddin bisa berbalik arah menentang Imaduddin kalau bukan petunjuk rahmatan lil alamin Allahu Rabbi, bukan cilet-cilet, bukan ecek-ecek ini. Wah, harusnya kalian berpikir, aku harus hati-hati sama Imaduddin, aku harus tinggalkan Imaduddin, kembali kepada keabsahan Nasabah Alwi karena datanya palsu dan dia tidak mampu menjawab sampai hari ini kalau kitab ini adalah asli. Ya, jangan. Terus kalau kitab itu bukan asli, kenapa diterbitkan Y? Bang, penerbit itu nyari duit. Paham? Ya. Antum tahu nggak Al-Quran palsu kok diterbitin yang dicetak oleh Ahmadiyah beredar? Bukan tolak ukur itu, bukan tolak ukur diterbitkan. Hadis palsu juga diterbitin, dicetak. Hanya kita yang punya ilmu bisa memverifikasi mana yang asli, mana yang palsu, kan gitu. Ya, sekarang Jelas? dengan adanya, sekarang saya kemarin lihat Naat datang ke Indonesia. Gimana ini tanggapan teman-teman? Kenapa? Kemarin saya lihat live-nya di apa itu Naat kan datang di Indonesia untuk meluruskan sejarah Wali Ya. Songo. Jadi gimana tanggapan Tengku Kori ini gimana? Terhadap siapa yang saya tanggapi? Ya terhadap Naatnya. Oh, Naat. Naat Ya. itu ngapain? Ya kan datang Apa ke Naat Indonesia. Yang datang ke Indonesia bukan Naat. Wong Naat ada di Jawa, kok ada di Indonesia, gimana sih? Oh. Gimana? Maksud kamu bertanya yang terang gitu loh. Yang Itu dari Naat, UBS, kan datang. Ya, oke. Naat itu mengundang Nakobah Internasional untuk mengadakan seminar yang diadakan oleh Naat gitu. Ya kan? Ya. Nah, apa pandangan Tengku Kori? Penjelas dari Uzbekistan menyatakan bahwa nasab Ba'alwi sahih. Cuman kelakuan-kelakuannya yang kira-kira bertentangan dengan syariat itu sesat. Kami berlepas diri dari kelakuan itu. Kalian kalau yang merasa itu sesat, tentang kesesatan itu, bukan menafikan nasabnya. Paham? Itu aja yang kita ambil. Apa pusing-pusing? Tidak pusing. Kamu mau ikut Imaduddin apa mau ikut ulama sedunia yang mensahihkan nasab Alwi? Fatal. Saya tanya balik, kau mau ikut Imaduddin yang tukang tipu data, yang nggak pernah berani mengungkapkan kebenaran di hadapan orang yang berilmu, apa mengikuti ulama internasional? Kalau sementara ini saya lanjutan dengan nasab dan tidak mengikuti nasab. Itu aja. Loh, saya bingung kamu nih. Kamu nggak ngikutin Nabi, tapi nggak ngikutin agama Nabi. Terus agama apa? Bukan masalahnya gini. Saya ini lahir di Jawa dan tidak pernah membicarakan nasab. Kan gitu. Jadi mau Loh, orang terus kamu nggak? nasabnya Oke, udah paham maksud saya. Bagi Saya udah paham maksudnya. Tidak terpengaruh. Saya sudah paham maksudnya. Saya paham maksud kamu. Begini Mas, kamu mau lahir di mana kek? Mau di ujung kulon kek? Ya? Mau di hutan belantara mana kek? Gitu kan? Asal sampai risalah agama pada dirimu, ada tugas kamu. Pertama, mengikuti agama. Ya, kedua, mempelajari ilmu agama. Ketiga, mendengar dan menerima serta menjalankan dan mengamalkan ya nasihat alim ulama. Kebenaran itu tidak didominasi oleh satu orang. Kebenaran itu didominasi oleh dalil, nas,
Al-isbat, al-musbit, wal nafi yahtajani ila ad-dalil wal hujjah. Faman la dalila lahu fala hujjata lahu wa man la hujjata lahu fala haqqa lahu. Siapa orang yang tiada dalil baginya, maka tiada hujjah baginya. Maka siapa orang yang tidak punya hujjah, maka tiada kebenaran baginya. Maka Imad tidak punya dalil dalam membatalkan nasab alwi, maka tidak ada hujjah bagi Imad. Maka si Imad tidak punya kebenaran. Kebenaran itu adalah bagi orang yang berhujjah. Orang yang berhujjah adalah orang yang tidak pernah takut bermunazarah, berdiskusi, bermujadalah dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Itu orang benar. Kenapa? Karena keyakinan dia kepada sebuah kebenaran itu sudah fana, sehingga dia tidak pernah merasakan takut apapun. Kalah bagi dia adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kemaluan. Jadi Imaduddin, dia takut kalau dia kalah. Itu tanda kalau dia bukan sebuah kebenaran. Karena menjaga kemaluannya. Menjaga rasa malunya, gengsi. Begitu loh. Paham? Sebenarnya gini, kalau untuk meluruskan dia seharusnya, karena dia sudah bikin hujah sendiri, ya seharusnya ditasbih sekali ya. Bagaimana benarnya? Yang tasbih aja, ulama sedunia, ulama ahli nasab sedunia dari Mesir, melalui mahasiswa di Mesir mengatakan apa? Imaduddin itu adalah Juhailun. Itu ulama Mesir, Al-Azhar Kairo, yang diakui kemampuan mereka, hafalan mereka tentang hadis, hafalan mereka tentang ilmu. Kita siapa? Mereka mengatakan Imaduddin minal Juhaili, orang Juhail. Dipakai kata-kata tasgir supaya tidak terlihat sombong. Orang bodoh yang paling bodoh. Bukan, enggak pakai minal jahalah, bukan. Juhailun. Juhailun tuh apa? Yang paling rendah, yang paling hina, berarti yang paling goblok kalau bahasa kasarnya. Itu ulama internasional. Lalu kalian mau ngikutin pahamnya Imaduddin yang sudah digelar Juhail oleh ulama internasional? Ya terserah. Ana bari'u minkum. Saya berlepas diri dari kalian. Saya berteriak-teriak karena dahulu saya jenderalnya pendebat Imaduddin. Saya yang menantang semua rombongan mukimin. Siapa yang nggak saya tantang? Rumel Abbas udah pernah berdebat sama saya. Gus Jaini udah pernah berdebat sama saya. Wafi udah pernah berdebat sama saya. Siapa yang nggak pernah? Buya Qurtubi udah debat sama saya. Siapa yang belum pernah petinggi-petinggi membela nasabah alwi dulu yang tidak pernah berdebat sama saya? Semua sudah saya pernah debat. Tapi saya katakan, saya tanya sekarang, siapa di antara mereka yang pernah berdebat selain Rumel Abbas, ya, dengan Imaduddin? Nggak ada. Rumel Abbas bukan debater. Rumel Abbas itu orang yang bermuzakarah untuk kayak curhat gitu loh, bukan debater. Jadi kalau ada data orang dipelajari dulu, terus Imad kasih data dipelajari. Oh ya, oh begitu, oh datanya di situ ya, catat sama dia. Nah dia itu adalah orang yang pengkaji, penikmat dan pengkaji itu Rumel Abbas. Maka orang-orang seperti Rumel Abbas itu dia orang yang cocok dalam bidang pengkajian, bukan pendebatan, bukan debater. Jadi data yang didapatkan oleh Rumel Abbas dikasih ke saya, dikasih ke debater, oleh debater dipahami, dibelajar untuk memperkuat data itu. Itu sebetulnya. Jadi Imaduddin nggak pernah bisa berdebat sama siapapun. Itu tanda tesis dia nggak punya kekuatan. Nah sekarang gini loh mas, saya kasih data lagi ya. Nih saya kasih data. Imaduddin nggak mungkin bisa menjawab memang. Kalau bisa dijawab asik nih. Imaduddin timbal menjawab pertanyaan ini dan memverifikasi data yang hak, ya, mesti dia akan berubah. Itu aja. Jangan muter-muter jawabannya. Jangan lari kemana-mana. Bawa lari ke kitab ini, kitab anu, kitab ini, kitab anu. Ini aja tanggung jawab dia. Di dalam tesisnya Imaduddin hanya berkiblat untuk membatalkan nasabah alwi dengan satu-satunya kitab, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini.
yang diklaim kitab inilah yang membatalkan nasab Alawi, karena di dalam isi kitab ini terkait ada 3 orang anak Ahmad bin Isa, bukan 4, yaitu Abdullah Muhammad, Ali dan Husin. 3 orang ini anaknya Ahmad bin Isa dalam klaim kitab ini. Dan ini hisar di abad ke-6 ya. Kenapa saya bela Imad? Waktu di abad ke-6 sudah ditutup buku anaknya Ahmad bin Isa itu hanya 3, bukan 4. Maka 4 itu batal. Kecuali ada hujah lain yang sejaman. Maka saya hadirkan Abnaul Imam. Diklaim oleh Imaduddin Abnaul Imam palsu. Ternyata setelah kita teliti Abnaul Imam lebih asli daripada Syajarah. Bukti ya, sebentar ada yang mau masuk. Bukti Syajarah Al-Mubarakah lebih keji daripada kitab Abnaul Imam, lebih palsu. Ali bin Syarabsyah ini bertemu langsung, menurut pengakuan kitab ini, bertemu langsung dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali. Padahal Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali tidak pernah bertemu dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa? Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah meninggal. Inilah 100 tahun kemudian baru lahir Ali bin Syarabsyah. Gitu, ya. Di sini letak kepalsuannya. Kita lihat datanya, benar nggak? Keakuratan data, ya. Jangan teriak sono, teriak sini. Nah, oke, kita lihat tung tak tung mukimat hancur mukimat. Ya, kita lihat faktual data. Ojo omon-omon, gitu loh. Hah? Nggak tahu, nggak ada. Kamu mau kemana itu? Main terberantem sana, di sana aja main. Budaya lagi anu. Ya perhatikan ini, saya mau ngasih besar ini. Oke. Sudah lihat belum ini? Kelihatan nggak? Kurang gede dikit. Oke, saya gedein sebentar. Saya masukin, ada orang-orang yang ingin naik di sini. Oke, saya besarin. Tak udah kelihatan? Kurang ke atas. Oke. Nah. Ini dulu. Ini Abul Ma'ali bukan? Ya, Abul Ma'ali. Oke, sebentar ya. Saya masukin orang mau naik turun. Entah ngapain naik turun. Ya. Ini Abul Ma'ali. Kita lihat akurat dulu. Jangan nanti main percaya aja kata saya, harus akurat. Ya. Nah, ini kamu lihat Abul Ma'ali bukan? Ya, Abul Ma'ali. Berarti Abul Ma'ali punya anak Syarabsyah bukan? Ya. Syarabsyah punya anak Ali bukan? Yuk. Oke, kita lihat datanya benar nggak Syarabsyah? Abul Ma'ali punya anak Syarabsyah yang ada di kitab ini. Abul Ma'ali ini kan punya anak Syarabsyah bukan? Ya. Ya kan? Ya. Nah, oke. Nah, Syarabsyah ini punya anak bontot namanya Ali bukan? Ya. Berarti Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali ke atas, betul? Ya. Anak bontot ini, anak bontot. Anak ketiga Ali Syarabsyah, anak ketiga Syarabsyah namanya Rukunuddin Abu Muhammad Al-Hasan, wafat 715, betul? Betul nggak? Betul. Nah sekarang abangnya yang nomor 3, abangnya ini kan nomor bontot ini. Abangnya yang nomor 3 aja wafatnya 715 Hijri. Ya. Sementara dia dalam perhitungan kelahiran dan kewafatan, wafatnya 730 Hijri. Macam mana bisa bertemu sama Ali bin Syarabsyah? Bisa bertemu dengan Fakhruddin Ar-Razi. Nih, gak mungkin dong, Bang. Ali bin Syarabsyah wafat 730 Hijri. Bagaimana dia ini bisa bertemu dengan Fakhruddin Ar-Razi yang wafat di 606 Hijri, lalu membacakan naskahnya, memberikan ijazah kepada orang yang belum lahir. Ini naskah palsu, Bang, palsu. Masa nggak paham? Imaduddin tanggung jawab dulu, siapa Ali bin Syarabsyah ini? Kita sudah berikan data. Data ini ada di kitab nasab nih. Datanya jelas. Nah, Imaduddin jangan omon-omon. Belum lagi, Bang, dia mengklaim kitab Ahmad bin Isa Al-Alawi pernah berhijrah ke
Madinah. Nah, ini kena tipu lagi kalian. Data inilah yang membuat, ini kitab abad kelima lagi nih, abad kelima nih, ya, karangan Syekh Ta'ifah Abi Ja'far Muhammad Ibnul Hasan At-Tusi. Ini saya jawab di dalam buku antitesis saya, ya, di halaman, ya, 200 berapa, tapi 155, 225 coba salah, ya. Nah, 199 berarti makolanya. Ini data loh Bang. Ini data nih Mas. Ini data ini. Imaduddin jahat sekali Bang. Nih ya, tak kasih data sama-sama ya. Imaduddin di dalam tesis keduanya, dia membuat sebuah narasi. Ah, ini narasi yang dibuat. Ya. Imaduddin membuat data narasi ini. Ya, saya tandain. Kelihatan kan? Ya, tak besari kalau sampean. Aku ini jujur Bang. Aku ini jujur bicara ilmiah Bang. Gak usah omon-omon. Ini yang membuat Imaduddin gak berani debat sama saya. Saya gedein lagi biar paham. Bukan dia memang ngajak main, ya udah ada yang disuruh pulang. Kelihatan nggak Bang? Kelihatan. Oke ya. Perhatikan baik-baik Bang. Jangan terpengaruh sama kebodohan Imad dan kedustaan Imad. Nah, Imaduddin di dalam buku yang keduanya, terbitan yang kedua, judulnya Ulama Nusantara Menggugat Pak Alawi apa? Lupa saya judulnya ya. Di sini dia menyatakan An Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Ali bin Ja'far. Jadi, ya, dia mengklaim bahwa Ahmad bin Isa ini adalah pernah bertemu dengan siapa Abil Hasan Ali di Suria Madinah. Artinya, dia mengkonfirmasi Ahmad bin Isa ini Al-Muhajir Al-Nafat Al-Abah, di mana dia terakhir informasinya ada di Madinah, bertemu dengan Abil Hasan. Sehingga dari ini dia menyatakan bahwa rombongan Ba'alawi telah memalsukan keluarga ini menjadi keluarga Ba'alawi, di mana Ahmad bin Isa yang ada di sini wafatnya 260 Hijri. Kemudian ya diklaim sebagai Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijri. Gitu loh. Berarti dengan klaim tuduhan Imaduddin ini ya artinya akan memverifikasi bahwa tidak mungkin Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah. Sementara Abdullah lahir di tahun 290 Hijri, 95 Hijri. Bagaimana seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak di mana dia sudah meninggal 10 tahun kemudian atau minimal 10 tahun kemudian baru lahir yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa di 295 Hijri. Ini framingnya Imad. Dulu saya terpengaruh dengan data ini. Sampai-sampai dengan saya membawa data ini, ya, Ketua LBMNU Kota Malang rungkat tidak percaya lagi nasabah Alwi. Ini gara-gara ini nih. Ternyata setelah saya pelajari detail ya, dan mendalam, ternyata Ahmad bin Isa Al-Alawi ini bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali, tetapi Ahmad bin Isa bin Ali Al-Uraidi, bukan bin Muhammad bin Ali. Gitu loh. Dan ini juga ditelangkan di halaman ke bawah. Gitu. Astaghfirullahaladzim, jelas awak kena tipu 15 kali keturunan kayak gini. Jahanam betul himat ini. Aku paling benci Bang sama orang yang kena dalam golongan penipu. Dulu saya kenapa menganggap Ba'alawi sampai saya kata-katain macam-macam? Karena berdasarkan data ini kan saya kena tipu dengan kenasaban mereka. Sehingga penipu ini harus dicerca. Maka saya akhirnya mencerca kan. Karena terdoktrin sama kayak kalian. Kenapa kalian berani mencerca Ba'alawi, leluhurnya Ba'alawi? Karena kalian terdoktrin tipu-tipu ini. Apakah kalian tidak berakal, tidak paham? Untunglah saya mengkaji dan mendalami ini. Gitu. Oh, Bang Kori. Ya, gimana? Kalau boleh tahu, Ki Imar tuh sebenarnya
cari apa? Ya cari pamor dia. Ya Allah, masa nggak paham dia cari pamor. Kalau dia nggak cari pamor, ya dia nggak ngaku keturunan Sultan Hasanuddin. Kalau dia nggak cari pamor, dia nggak ngaku-ngaku Terus dia bahwa kan dia suka ini nyerang terus. gimana? Jadi kalau jadi apa, netizen tuh jadi dianggapnya yang suka ikut-ikutan aja, netizen yang nggak tahu, yang bodoh, terutama yang benci para habaib. Sekarang Jadi terus seolah-olah Abbas membenarkan gimana itu? Apalagi Abbas itu korban kena tipu juga. Tapi dia mengambil manfaat di bait si Imaduddin. Dengan demikian, dia buka organisasi, saya yang mendirikan bersama dia dulu, tapi saya dilengsarkan sama dia agar apa? Agar tidak ada saingan di antara dia dengan saya nanti pada akhirnya. Gitu loh. Makanya mereka cepat tajir, saya sengsara. Begitu dilepeh begitu aja perjuangan saya. Gitu loh. Dan saya alhamdulillah, untung-untung, na'udzubillah min zalik, saya mendapatkan rezeki daripada hal-hal yang mereka dapatkan. Menurut saya dari hasil haram, karena alhamdulillah Allah melindungi saya dari tumbuh di dalam perut saya hasil yang haram. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih. Siapa saja daging apa saja yang tumbuh di dalam daging siapa saja yang tumbuh di dalam sulbi seseorang, kullu lahmin, setiap daging, nabata minal harami, yang daging itu tumbuh daripada hasil yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih daula bagi janin yang tumbuh itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya sekarang ini, ya, banyak orang framing cari uang segala macam, cuan-cuan. Itu adalah karena mereka ingin menjatuhkan martabat saya di hadapan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memahami bagaimana keadaan saya dari awal sampai sekarang. Perhatikan, kalau saya adalah tipe manusia yang mencari uang, maka saya akan menjilat dengan Ba'alawi. Tapi saya tantang, ada orang-orang Ba'alawi yang menafikan nasab saya, habis saya hajar. Saya kata-katain, tanya saksi orang yang pada tahu siapa saya. Iya, saya nggak cari perhatian. Cuman ketika saya diajak sama mereka untuk menjelaskan sebuah kebenaran yang saya dapatkan, itu hal yang wajar. Dan saya tidak dapat apapun. Pesantren yang saya miliki ini benar-benar karunia Allah Rabbul Izzati Amma Yasifun. Dari orang lain sebelum adanya prolimik nasab, saya sudah punya pesantren, sudah punya mobil saya. Bukan susah saya, hidup saya. Gitu loh, Berarti ilmu nasab ini rungkat semua ya, Bang. Gimana? Ilmu nasab ini rungkat semua ini berarti. Bukan rungkat. Ilmu nasab gak bakal rungkat ila yaumil qiyamah. Gitu loh. Yang rungkat itu tesisnya Imaduddin membatalkan nasab Alawi yang sudah sahih. Imaduddin mencoba menabrak arus. Ternyata ada halangan arus yang gak bisa ditabrak. Siapa? Kitab-kitab ulama yang menyampaikannya siapa? Saya Romel Abbas, terus Wafi dan lain sebagainya, orang-orang yang lain nggak saya sebutkan satu persatu. Tetapi yang frontal di media itu saya. Maka Romel Abbas, Wafi, terus Habib Anip, terus yang lain-lainnya, mereka udah menganggap Anies sudah selesai. Asal ada Tengku Kari sudah kembali untuk mensahihkan nasabah alami, Anies cukup diam aja, biar dia aja yang menyampaikan kebenaran ini. Kenapa? Karena saya sudah bilang, habaib semuanya duduk manis diam, biar kami yang menghadapinya. Ya mereka duduk manis, cuman salah paham juga. Bukan berarti duduk manis nyanyi-nyanyi di TikTok, bukan. Maksud gua duduk manis, dukung perjuangan saya dari belakang layar, gitu loh. Iya. Artinya saya tidak akan berhenti, walaupun di penjara saya akan nyap-nyap. Bang Gori, sampai Bapak polisi kapan? kemarin, Kali gimana? nasab ini sampai kapan selesainya? Perkara nasab ini? Sampai Imaduddin saya gejrut, Bang. Sampai Imaduddin saya gejrut. Bang Gori udah pernah samperin ke rumahnya belum? Loh, Bang, abang pakai akal yang sehat. Saya datang ke rumah dia, ya, saya samperin. Terus dia memancing amarah bahwa orang, akhirnya terjadi berantem. Yang kena pasal saya, Bang. Bukan orang, dianggap saya membawa keributan ke rumah orang. Saya sudah mengirim undangan. Jangan diam dulu, saya jelasin. Saya sudah memberi undangan debat
mengajak Imaduddin menyelesaikan polemik nasab ini dengan diskusi ilmiah. Di tempat dia atau saya yang menentukan, biaya saya yang tanggung semuanya, sudah saya sampaikan melalui undangan. Udah? Terus? Tidak dijawab. Terus oleh si Salim yang tadinya memframing saya untuk debat sama si Hasan, ya ujung-ujungnya bohong, nggak jadi, cuman framing aja. Akhirnya dia mencoba untuk untuk tidak konsentrasi antara si Hasan sama saya. Konsentrasinya adalah antara ulama-ulama yang pro Imaduddin se-Jawa Tengah termasuk Imaduddin. Datang ke Imaduddin ditanya, Tengku Qori menantang panjenengan untuk debat. Ayolah kita hadapi. Nanti kita akan panggil. Kami kiai-kiai se-Jawa sudah saya hubungi, nggak ada yang siap berdiskusi sama Tengku Qori. Hanya solusinya cuma Ki Imad aja. Apa jawab Ki Imad? Saya tidak akan mau menerima diskusi sama Tengku Qori karena dia teman saya, dia sahabat saya. Gimana coba? Apa yang dia bilang? Soal sahabat, kalau dia masih menganggap gue sahabat, menganggap gue teman, ya silakan saja. Tapi persoalan diskusi ini harus jalan gitu loh. Jangan terhenti. Buktikan kalau tesis dia benar. Udah paham? Paham. Semua yang ada di Iya. pikiranmu sudah saya tempuh, Mas. Iya, dulu juga teman saya pernah mau cari ke Ki Imad tapi nggak ada di rumahnya. Suka ngilang terus. Alasan, padahal ngumpet, Mas. Alasan Kalau ada jadwal lagi di Jawa. Kalau saya mau berbuat demikian, Mas, saya tahu di mana rumah bini mudanya. Dan saya tahu jam berapa dia berangkat ke istri mudanya. Saya bisa tunggu dia di pinggir jalan, tapi kan melanggar undang-undang, Mas. Apa faedahnya? Ya, Gitu loh. ya. Terus Tengku, satu lagi saya mau nanya nih. Awal mulanya kenapa tuh bisa terjadi kayak gini? Bisa bikin tesis-tesis kayak gitu awal mula kalau boleh tahu. Ya awal mula kan tadi udah saya jelaskan. Ya, saya baru masuk. Aduh, capek Bang kalau ngejelasin terus-terusan itu lagi yang ditanya, Bang. Capek Bang, jantung saya kan cuma 1 nggak 5, Bang. Gitu loh. Nanya yang lain lagi nih, nanya yang lain lagi. Intinya kayak gini Bang, kenapa? Karena saya menemukan kepalsuan tesisnya Imad, itu selesai. Maka saya buat antitesis. Ya, udah. Abang kalau mau baca antitesis beli, pesen gitu. Nggak bangkrut Bang, pesan 10 biji bagi-bagi buat teman yang lain. Kalau nggak 2, 3, 1. Ini udah mulai lemah, Rumboy. Tolong tap-tap layar. Yang mendukung kajian ini tap-tap layar. Tap-tap layar, bagi-bagikan ininya. Apa sajen-sajennya dibagiin. Ya. Nah ini ada Mukimat, ini kita taikin. Coba kita lihat. Ya. Berani dia naik? Nggak berani. Ini orang Lampung nih. Ya. Badannya gendut. Ya. Hidungnya ya nggak jauh beda yang saya bilang kan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba on cam dulu, on cam. Apain lah on cam? On cam, kamu takut. Takut. Ngapain Nggak berani on cam. Ya, coba on cam biar warga TikToker ini Muka lu serem. Gua bisa melihat siapa kamu gitu loh. Enggak. Muka lu itu Nih, nggak ada teman-teman. serem-seremnya, malah lucu loh. Apalagi lagi jual tesis gitu kan. Udah teman-teman, perhatikan teman-teman. Perhatikan, kenapa dia nggak berani membuka wajahnya? Siapa? Coba, kenapa dia nggak berani? Ya kan? Karena mukanya acong, Mang. Hidungnya pesek. Matanya Kau lihat muka gua, pitikuin gua ini kan hamili. Suaranya aja kayak gitu suaranya. Silakan ya. Suaranya suara orang cacat. Kegantengan wajah saya. Saya Suaranya. Gak usah on cam juga, keles. Suaranya kamu. Kelas. Iya, mana ada yang mau beli tesis lu, apalagi Nih, suruh bayar. oke, sekarang kita uji. Kita Lu uji nggak kebenaran ya. cetak, orang udah pada bayar. Teman-teman. Loh, orang Lu udah nggak pesen sampai 1000 kok. Udah diam dulu. Sekarang saya kasih kamu untuk suruh baca ini, bisa nggak? Ya? Pasti nggak bisa. Udah. Pasti nggak bisa dia. Enggak, tesis kamu kalau suruh Ini bisa bayar baca nggak? dulu. Coba baca. Oh, nggak usah yang ini deh. Yang ada harokatnya aja, biar asik.
Pasti nggak bisa baca, yang ada ilmu lu harokat juga nggak bisa sebelum baca. kalau sholat nggak dijalankan itu Kori. Lu 2 hari di rumah gua. lu Sholat kok nggak dijalankan? Orang sholat syariat Jumat, aja lu nggak waktu selesai, saya di lagi tempat bicara kamu, saya kan lagi dengan posisinya hal yang sapar. lain. Sudah lagi lah, Saya posisinya sapar. Ya. Sekarang saya tanya sama teman-teman yang ada Mulut di lu dalam bicara grup ini. agama, Orang tapi musafir dijejelin duit haram, wajib Jumat nggak? uang orang yang bayar buku. Tuh, nggak kamu uang orang balik-balikin. mana? Kalau aku Udah bawa dibayar lari uang orang, lapor polisi. Udah ditransfer. Coba kamu berani nggak? Berani nggak mengatakan saya bawa lari uang orang tapi pakai on cam? Berani nggak? Dia saya penjarain kamu. Berani nggak? Ayo. Gimana? Coba kalau kamu berani mengatakan saya bawa lari uang orang, on cam kasih lihat muka kamu, narasi kamu, biar saya penjarakan kamu. Berani nggak? Oh gitu. Oh iya. Iya, coba. Oke, coba semuanya rekam. Orang, Ayo. tapi uang itu sudah ditransfer, bukunya nggak dikirim, uangnya nggak lo balik. Siapa yang udah transfer? Kamu ikut? Saya nggak transfer karena saya tahu bakal dikibulin kamu. Jadi nggak Iya, mau. berarti kamu gak usah bernarasi. Yang sudah transfer udah saya pulangin. Kamu tahu apa? Mana? Buktikan. Tunjukkan bukti orang yang sudah transfer belum saya pulangin. Buktinya mana? Oke, nanti saya cari. Jangan oke nanti saya cari. Sekarang buktikan on cam kamu. Aduh. Ngomong sebakul kamu tapi nggak punya nyali. Ilmu nggak ada, suruh baca Quran nggak bisa. Ukur nyali orang. Nun mati ketemu bang nggak tahu. Aduh. Ah, Lu juga borongan. cuman modal congor doang. Borongan. Coba, karena kemarin nih. Kemarin kamu nantang saya mau berantem sama saya duel. Di Kalau- sana mana? Ketemu di Bakau atau di Merayo. Kalau lu- Mana? Udah jangan banyak ngomong, ketemu Bakau, Bak Merak. Ayo, Sekarang sudah gua lagi, tanya, Kori. lu katanya Udah mau nantang important. gua. Perempuan aja Ya. lu kalah sama perempuan. Sudah lagi. Lah, Mau gagah-gagah. udah sekarang mana buktinya? Sudah lagi. Buktinya mana? Mana itu lawan ada orang yang jakarnya cuma 5 cm mandul? Ya Sudah kan? lagi. Berani tantang gua Yang mana? Untuk obat impoten sampai ke Tanggul. Lah kamu tuh mandul. Wah ngomong gitu Bikin itu dia ngomong turunin aja, nggak ada bobotnya Mukimat. Yang kayak tadi itu Mukimat, coba apa yang dia bisa pertahankan terhadap tesisnya Iman? Mana datanya? Mukanya nggak berani ditampilkan. Kenapa? Karena ketahuan budak seks Belanda Jepang. Ini ada lagi nih, si Kumis. Ini kalau kita suruh on cam, ini kan akun palsu, nggak bisa on cam, nggak bisa naik, nggak bisa dijambak. Kalau yang kayak gini, tendang sepak keluar, Allahumma anta salam, wa minka salam, selesai. Itu kan, nggak ada bobotnya Mukimat. Mereka naik ke sini pakai akun-akun yang nggak bisa dinaik, namanya akun private. Karena kalau naik di sini suruh baca kitab, rungkat, nggak bisa. Tapi di komal mereka ngomongnya wow bagaikan mufti teman-teman. Begitu saya naik, hancur roomnya. Wah belum tanggal gini. Banget. Ini saya turunin. Gitu. Mana juga Bagaimana? aja benci kali Bang Kori. Gimana? Orang yang jadi benci. Ya, Iya, kebanyakan karena mereka orang menciptakan jadi adu domba, ikut Mas. benci padahal Iya, mereka menciptakan adu domba. aja padahal Menyerang mental orang kayak tadi itu. Iya, Dia bilang bawa lari duit mereka segala macam. yang Bukti suka mana? menghina tuh nggak ngaji-ngaji semua. Yang itu yang komen-komen nggak jelas itu mereka tuh cuman iseng-iseng aja. Terus dibuka akunnya palsu semua. Ini yang komen-komen nggak jelas nih. Jelas kan teman-teman? 168 yang menonton live saya ini sedikit demi sedikit terbukti bahwa mukimat-mukimat ini adalah bisa badar, bisa orang-orang yang cuman sorak-sorak doang, tim sorak-sorak untuk menciptakan narasi adu domba. Ya. Ternyata ketika kita verifikasi, dukun, oten, ya, Wahabi kumpul tuh semua. Ya betul. Murtadin. Betul. Yang aliran masalah Banyak. animisme, kepercayaan itu kumpul di rombongan mereka. Rukun sholat ditanya, rukun sholat apa? Rukun sholat ada berapa? 1 kata dia. Apa tuh yang 1 itu? Niat. Terus yang lain terserah Allah. Cuman rukun sholat terserah Allah yang lain. Aduh sakit kepala. Sakit nggak kepala kau? Sakit bang. Rukun sholat cuma niat doang, yang lain terserah Allah. Kalau pacaran gini, kalau mau kawin orang,
Neng, kamu mau kawin sama aku? Apa bawaan abang? Jakar doang. Yang lain, ya. Yang lain yang mana? Yang lain terserah Anda. Modal kawin cuman buah biji doang. Mas kawin kudu ada, orang nikah mah. Saksi kudu ada, wali kudu ada. Jangan yang lain terserah Anda, modalnya cuman biji doang. Bang. Mukimat, kawin aja modalnya bijinya doang. Kacau dah. Aduh, astagfirullah. Aduh, bagaimana coba? Apa yang mau gue narasikan kebaikan? Tengku. Antum belum dapat kabar ya, baru lagi ya? Apa? Yang 3 Al-Jalani itu? Oh ya, ditangkap udah. Belum. Yang mana sih maksudnya itu? Yang itu yang aku Muhammad Al-Jalani Amin. itu. Muhammad Amin, terus si kakaknya itu Ahmad Rufi. Iya, itu korbannya banyak Tengku. Sarifah juga Oh, ada. yang di Malaysia ya? Kurang tahu deh, di- ada di mana. di Nanti Indonesia. anak kirimin Tengku. Nanti kalau ada Sultan deh. Rekamannya lengkap semua, suaranya Wasim, suaranya Hasan Kriting. Oh. Ada semua. Itu korbannya lebih dari 30 orang Tengku. Termasuk anak, Astagfirullah. termasuk anaknya Kiai Sarifah, terus santriwati, banyak yang dilecehin Tengku. Astagfirullah. Iya, udah itu katanya kawin mut'ah. Kalau sebelum ini katanya sebelum nikah itu boleh menunjuk apa? Harus memperlihatkan alat kemaluannya perempuan itu dulu Tengku. Begitu Ini Imaduddin rombongannya. Mana tuh? Ini bukan katanya orang loh ya. Ini langsung korban loh ya. Dan bukti-buktinya sudah ada Tengku semua. Ma, kenapa kau jadi begini, Man? Pendukung Najis kamu kok otaknya pada melenceng-lenceng, Man. Selama gua Iya, tinggal Hasan tuh juga Kenapa lu ini jadi sebagai kayak gini, penerjemahnya Man? juga Tengku. Iya, masalahnya gini, Man. Selama gua tinggalin lu, rombongan-rombongan pendukung lu kok nama error, Man. Enggak, selama gua masih di jamaah lu dulu. Itu Vivi tahu tuh, kemarin dengar juga rekaman itu Vivi. Tanya Vivi. Pi naik Pi, lu naik Pi, tanggung jawab Pi. Gua gak bisa menahan air mata nih kalau kayak gini. Tapi sambil ketawa gua boleh ya. Aduh gimana? Aduh ini adalah mukimat lagi mukimat. Pasti maki-maki. Coba Mbak mukimat. Vivi kalau ngerekam, ini siapa tuh, naikin Tengku, naikin Vivi aja Tengku. Iya sebentar gua pengen dengar dia maki-maki gua supaya terbukti di media massa mereka Ini bisa manusia anjing ini maki-maki. nih. Habib Badi nih, Habib Badi. Ini Habib Kita Badi. turunkan ya. Kita turunkan ini kan Oh, kafir anjing kau. ini nih, kafir kitabi ini. Kafir kitabi ini Aduh, diginiin gimana? keren. Dadah, Oh, kafir tak kau itu. kitabi. Tung, tak tung, 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 tak tung, 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 ya, mukimat.